Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Purnamawati, Kepala Satuan KB Matahari yang terletak di Kampung Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang perencanaan berbasis data. Dalam upaya mengimplementasikan perencanaan berbasis data, ada 3 tahapan yang harus kita lalui, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Sebelumnya di satuan pendidikan kami dalam melakukan perencanaan masih berdasarkan asumsi, belum berdasarkan data yang akurat. Namun di tahun 2024 ini kami sudah mulai mengimplementasikan perencanaan berbasis data berdasarkan dari rapot pendidikan tahun 2024. Di platform rapot pendidikan yang saat ini menjadi acuan kami dalam perencanaan kegiatan sekolah dan anggaran sekolah seperti yang kita lihat bersama, sudah terlihat ringkasan kondisi PAUD KB Matahari tahun 2024. Bisa kita lihat bersama bahwa ringkasannya adalah dari seluruh capaian tahun ini, kemitraan dengan orang tua atau wali KB Matahari menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Namun meski demikian, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini adalah indikator dengan pencapaian terendah. Nah, kita bisa melihat seluruh capaian satuan pendidikan dari hasil rapat pendidikan ini seperti ini. Nah, bagaimana situasi yang dihadapi oleh PAUD KB Matahari saat ini? Proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini sedang, kemudian pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi juga labelnya sedang, kemitraan dengan orang tua wali sama labelnya sedang, namun peringkat menengah atas di kabupaten kota dan peringkat menengah atas di nasional, di tingkat nasional. Sedangkan untuk pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi dan proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini mendapat peringkat menengah, bahkan peringkat menengah bawah, seperti itu. Berdasarkan ringkasan kondisi PAUD di platform rapot pendidikan KB Matahari, ada beberapa indikator dengan pencapaian rendah. Nah, berdasarkan identifikasi tersebut, kami memilih indikator dengan pencapaian rendah, yaitu salah satunya adalah pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi dengan akar masalah literasi dasar. Kegiatan benahi yang kami pilih penguatan kemampuan pendidik di PAUD agar dapat menerapkan pembelajaran yang membangun kemampuan literasi anak secara utuh dan bertahap. Nah, dari beberapa inspirasi kegiatan benahi berikut ini, kami memilih satuan PAUD meningkatkan pemanfaatan buku bacaan anak dalam pembelajaran. Kami memberi nama untuk program ini dengan sebutan Bunda Bercerita. Bercerita atau mendongeng adalah salah satu cara yang mudah untuk menyampaikan pemahaman kepada anak-anak. Dongeng atau cerita yang disampaikan tentunya harus memuat pesan tentang 6 kemampuan fondasi yang harus dimiliki oleh peserta didik PAUD. Sama Najib. Siapa teman-temannya? Mini punya niat jahat terhadap Mini. Jadi monyetnya bilang gini nih, Mini bilang, lihat saja nanti setelah di sungai, aku akan membuatmu terjatuh ke sungai. Dia bilang begitu, tapi Kanjeng selalu waspada karena dia sudah tahu kalau Mini ini ternyata punya niat jahat. Program Bunda Bercerita ini merupakan inovasi yang muncul dari perencanaan berbasis data yang mulai kami implementasikan setelah kami mengunduh rapor pendidikan tahun 2024. Dalam penerapan Bunda Bercerita, kami bekerja sama dengan wali murid dengan harapan pesan yang disampaikan melalui dongeng atau cerita dapat juga diterapkan di lingkungan keluarga, sehingga keselarasan dapat tercipta antara pendidikan di PAUD dan di rumah. Karena ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan anak secara utuh dan menyeluruh. Bagus Bun, programnya anak-anak jadi lebih semangat.
misalnya pulang sekolah gitu dia jadi lebih suka ceritain bunda-bundanya di sekolah, tadi tuh cerita ini bun, dongeng ini ma gitu. Cuman ya itu bun, bener kata Bunda Aisyah ya, mungkin masih kecil ya, jadi belum terlalu bisa mengambil apa sih pesan dari cerita dongeng itu gitu. Cuman ya kita kan jadi seneng juga sih, dia jadi suka bercerita positifnya gitu bun, mengulang lagi dia jadi bisa mengingat-ingat apa yang tadi tuh udah disampaikan sama bundanya gitu. Ya bagus lah bun, semoga kedepannya programnya jadi lebih baik lagi. Kendala yang kami hadapi dalam mengimplementasikan program ini adalah keterbatasan buku bacaan yang kami miliki, sehingga saya berpikir bagaimana membuat storybook digital yang tentunya tidak memerlukan banyak biaya. Selama ada akses internet, kita bisa membuat storybook digital di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan HP. Dengan bantuan YouTube, saya dapat belajar bagaimana cara membuat storybook digital. Setelah saya bisa membuat storybook digital, kemudian saya pun membagikan pengetahuan ini kepada rekan-rekan pendidik yang ada di KB Matahari. Langkah-langkahnya sangat mudah. Yang pertama, kita membuat alur cerita. Dengan bantuan ChatGPT, kita dapat membuat alur cerita. Setelah alur ceritanya ada, langkah yang kedua, kita membuat desain ceritanya di Canva. Dengan menggunakan Canva, kita membuat desain cerita sesuai alur yang sudah dibuatkan oleh ChatGPT semenarik mungkin dengan elemen-elemen yang menarik untuk anak-anak. Nah, setelah desainnya jadi, kemudian kita masukkan alur cerita ke dalam desainnya. Setelah itu cerita jadi dan bisa dibacakan untuk anak-anak. Oh ya bun, gimana? Sudah lancar belum bikin storybook digitalnya? Iya Bu, ini belum. Rencana aku mau minta bantuan Bunda. Gimana ya cara masukin awalnya di posisi belakang? Oh ya, sini kita belajar bareng-bareng ya bun. Jadi kita pencet elemen, kemudian kita cari awal langit ya bun ya. Di sini ada langit, kemudian kita pencet, terus muncul deh. Nah, kemudian kita pilih dari sini. Ini namanya langit. Kemudian kita besarin ya bun. Nah, begini. Nah, kita sama ratakan dulu sama posternya yang ada di sini. Kemudian gimana ya bun? Kemudian kita udah ketemu nih, kita cari posisi, kemudian kita klik paling belakang. Nah, gini jadi deh bun langitnya. Cantik gak bun? Iya cantik Bun. Wah jelas dong. Kayak bikinnya kayak gini. Kita mau belajar kalau gitu. Makasih Bunda Dede. Sama-sama Bunda Luna, semangat ya. Pasti. Dalam rancangan program inovasi Bunda Bercerita ini tentu saya tidak sendiri. Ada suami sebagai teman diskusi yang selalu mendukung dan rekan-rekan pendidik yang selalu berupaya untuk mensukseskan program ini. Meski dalam prosesnya selalu ada tantangan yang muncul, namun kami selalu bekerja sama untuk bagaimana supaya program ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat saya bagikan tentang praktik baik perencanaan berbasis data yang telah kami lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.